إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Huda rahimakumullah. Pertama yang paling utama pada kesempatan hari ini, marilah sama-sama kita panjatkan puja-puji kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita. Terlebih tentunya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, taufik serta hidayah. Dengan nikmat-nikmat tersebut, pada kesempatan hari Jumat ini kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku umat Islam, yakni melaksanakan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan harapan kita semua, seluruh rangkaian ibadah kita pada hari Jumat ini, yang wajib maupun yang sunnah, harapan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpah curahkan kepada makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling sabar, makhluk yang paling sempurna, dan makhluk yang paling bertakwa, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di mana yaumul kiamah nanti kita diakui sebagai umat Rasulullah, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mendapatkan syafaatul uzma di mana yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dan melalui mimbar khutbah yang mulia ini khatib berwasiat khusus buat pribadi khatib dan umumnya buat segenap jamaah Jumat rahimakumullah, marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang dalam artian ialah definisinya imtithalul awamiri wajtinabun nawahi, melaksanakan segala apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin tentunya manusia yang paling mulia di hadapan Allah adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Pun takwa merupakan bekal sebaik-baik bekal ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita selaku hamba-hamba Allah, selaku umat manusia ini, dalam kehidupan kita mengalami 4 fase tahapan kehidupan kita. Yang pertama, sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, fase yang pertama adalah kita berada di rahim ibu kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfakhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimatin bi kadri rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Yang pertama ialah tahapan atau fase kehidupan kita selaku manusia adalah sebagaimana sabda Rasulullah yang hati bacakan tadi, yang artinya ialah sesungguhnya proses penciptaan salah seorang di antara kamu sekalian adalah dikumpulkannya dalam perut ibunya selama 40 hari berupa nutfah, dan kemudian 40 hari lagi sudah menjadi alaqah, yaitu segumpal darah, kemudian 40 hari lagi menjadi mudghah, yaitu gumpalan daging, kemudian diutuslah malaikat oleh Allah Ta'ala untuk meniupkan ruh kepadanya dan mencatatkan 4 perkara baginya. Yang pertama ialah ketentuan rezekinya, yang kedua adalah ketentuan azalnya, yang ketiga perbuatannya, yang keempat nasib celaka, bahagia atau tidak bahagia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah fase yang pertama yang semua manusia pasti mengalami itu, termasuk kita semua. Kita di alam rahim, di alam di mana perut ibu kita 9 bulan 10 hari kita berada di dalam perut ibu kita. Di situ tatkala 4 bulan, yaitu di dalam perut ibu kita, Allah utus malaikat untuk memberi catatan kepada kita. Takdir kita dicatat di situ, yaitu takdir yang berupa takdir mubram, takdir yang tidak bisa ditolak oleh apapun, takdir ketentuan Allah yang tidak bisa mengelak seorang manusia. Catatan yang pertama yang dicatat oleh malaikat ketika kita ada di perut ibu kita ialah yaitu ketentuan rezeki kita. Rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah masing-masing, maka rezeki kita tidak akan tertukar oleh rezeki orang lain. Yang kedua setelah rezeki kita Allah tentukan ialah ajal kita, umur kita Allah tentukan. Ada yang baru lahir meninggal, ada yang 40 tahun meninggal, ada yang 50 tahun, bahkan ada yang 100 tahun baru meninggal. Ketentuan ajal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditentukan tentunya masing-masing kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang ketiga yang Allah tentukan adalah perbuatan seorang manusia ditentukan oleh Allah Ta'ala. Dan yang keempat, nasib seorang manusia ditentukan baik maupun tidak baik ketika kita berada di alam rahim ibu kita. Setelah proses fase pertama 9 bulan 10 hari, maka Allah keluarkan kita dari perut ibu kita, yaitu kita berada di fase kedua, tahapan kedua kehidupan kita, yaitu alam dunia yang sekarang kita nikmati. Alam dunia merupakan adalah tempat di mana kita diwajibkan untuk menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi beribadah kepadaku, kata Allah Ta'ala.
kewajiban manusia di pasif kedua ini di alam dunia, beribadah tugas kita, berngabdi tugas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tujuan manusia di dunia diciptakan oleh Allah bukan hanya yang lain, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika kita di dunia ini Allah ciptakan tentunya jangan sampai harta kita, anak-anak kita dan lain sebagainya dapat menghalangi kita untuk mengabdi kita beribadah kepada Allah taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Munafiqun ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum min dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Yang artinya ialah, wahai orang-orang yang beriman, jangan melalaikan harta-harta kamu sekalian dan jangan sampai melalaikan anak-anakmu kamu sekalian daripada mengingat Allah, beribadah kepada Allah. Seandainya kita lalai dari mengingat Allah karena kesibukan harta kita, karena kesibukan anak-anak kita, sampai kita meninggalkan pengabdian kita kepada Allah taala, wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun, maka barang siapa orang yang berbuat demikian, maka dia termasuk orang-orang yang rugi kelak di mana hari akhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu kehidupan dunia jangan sampai menipu diri kita, dan kita jangan sampai tertipu dengan kehidupan dunia. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 185, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah sebagai kesenangan yang memperdaya. Oleh karena itu ketika dunia ini merupakan kesenangan yang memperdaya, jangan sampai kita diperdaya dengan kesenangan dunia, karena hakikatnya di dunia ini kita diciptakan untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika di dunia batas ajal kita sudah selesai, batas ajal kita sudah sampai pada waktunya, maka kita akan dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan mengalami fase yang ketiga, yaitu fase alam kubur, fase alam barzakh, yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernapas pasti akan merasakan kematian. Seluruhnya yang bernapas pasti akan mencicipi kematian. Dalam firman ini Allah itu berfirman dengan kalimat dha'iqah. Menurut Ibnu Katsir, dha'iqatun adalah dzauq, artinya merasakan sesuatu itu bagi seseorang. Ada yang merasakan nikmat dan ada yang merasakan tidak nikmat. Ketika kita dicabut ruh kita, ada yang merasakan nikmat dan ada yang merasakan tidak nikmat. Mudah-mudahan kita golongan umat manusia ketika sakaratul maut datang pada diri kita, akhir hidup kita ini dicabutnya ruh kita dalam keadaan nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kematian adalah merupakan pintu untuk menuju alam akhirat. Al-mautu babun wa kullu nasi dakhiluhu. Sebagaimana hadis qudsi, kematian adalah suatu pintu, setiap manusia akan memasuki pintu kematian. Kematian tidak memandang yang status ekonomi, status jabatan, harta, pangkat, martabat dan lain sebagainya. Kalau sudah waktunya, dia sampailah dengan yang namanya kematian. Oleh karena itu ketika kita berada di alam barzakh, senangkah kita, tidak senangkah kita, ditentukan oleh kita sekarang di dunia ini. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ad-Duha, walal akhiratu khairul laka minal ula,
Dan sesungguhnya yang akhir itu lebih utama daripada yang pertama. Yang awal, yang akhir itu adalah negeri akhirat. Yang pertama adalah negeri dunia yang sekarang kita berada. Akan tetapi ketika kita di akhirat kelak, kebahagiaan kita di akhirat kelak kita tentukan di dunia ini. Di dunia inilah tempat beramal sebanyak-banyaknya. Di dunia inilah tempat pengabdian kita agar kelak di akhirat kita mendapatkan satu kenikmatan yang luar biasa, terutama di alam kubur. Karena kubur yang kita tempati sebagaimana sabda Rasulullah, al-qabru raudhah min riyadil jannah au khufratun min hubarin niran. Kubur itu seperti taman daripada taman surga, atau kubur itu ibarat lubang daripada satu lubang api neraka. Kubur kita nanti apa merupakan taman daripada taman surga? Kubur kita nanti apa merupakan lubang daripada lubang api neraka? Kita tentukan di dunia ini. Berimankah kita? Beramal salehkah kita? Karena manusia yang Allah ciptakan adalah ciptaan yang terbaik oleh Allah Ta'ala. Ketika seorang manusia dikembalikan oleh Allah kelak nanti, tetapi tidak membawa iman dan amal saleh, maka dia dikembalikan kepada satu tempat yang paling hina dina, yaitu neraka jahanam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu dunia yang kita tempati sekarang ini merupakan tempat untuk kita beramal saleh dengan sebanyak-banyaknya. Yang keempat, fase yang terakhir adalah kita ketika berada di alam rahim ibu kita, kita berada di alam dunia, kita berada di alam barzah, dan kelak nanti kita berada di alam akhirat. Ya, ini buat orang-orang yang beriman, alam akhirat adalah alam yang kita yakini dengan sebenar-benarnya, karena alam akhirat adalah tempat yang kekal buat kita. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 4, wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang beriman tentunya dengan akhirat adalah mereka meyakini adanya. Yang sekarang kita ceritakan, yang sekarang kita kisahkan di dunia ini sebuah cerita nanti tatkala sakratul maut di dalam kubur kita di akhirat kelak, yang sekarang kita ceritakan menjadi kenyataan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keempat adalah negeri akhirat. Oleh karena itu sebelum kita kepada tahapan fase yang ketiga dan yang keempat ini, sekali lagi beramallah dengan sebaik-baiknya, karena negeri akhirat adalah tempat yang kekal sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mu'min ayat 39, wa innal akhirata hiya darul qarar. Dan sesungguhnya negeri akhirat adalah negeri yang kekal. Negeri yang kekal hakikatnya adalah ketika kita berada di akhirat, tempatnya fariqun fis sa'ir wa fariqun fil jannah. Segolongan manusia dimasukkan ke dalam neraka dan segolongan manusia dimasukkan ke dalam surganya Allah. Itulah kehidupan yang abadi. Mudah-mudahan kita dapat mendapatkan ridha Allah. Kelak di akhirat kita berkumpul dengan Rasulullah. Kelak di akhirat kita berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Kelak di akhirat kita mendapatkan bahagia yang luar biasa, masuk surganya Allah dengan penuh keridhaan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal
بالاعتصام بحبل الله المتين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وقال تعالى في القرآن العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرباته وأزواجه وذريته أجمعين وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين اللهم اصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وهو قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.